kira-kira berapa lama Pak Eri? Iya. Apakah pada hari tersebut, apakah Iya. besoknya atau bagaimana? Itu yang Iya. pertama. Yang kedua Iya. terkait vaksin COVID Pak Eri. Iya. Untuk pemberlakuan vaksin COVID untuk tahun depan kira-kira seperti apa? Iya. Sementara itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ah, Kapan kita mengetahui apakah jemaah haji yang kita periksa itu istiqoah atau tidak? Kemarin kita juga sempat nanya seperti itu. Kalau kita tidak langsung mengetahui kapan, gitu ya. Ternyata prosesnya nanti ada di eh, paparan yang kedua, Pak Gus. Jadi setelah di kita ingin upload berita acara dan surat pernyataan, kemudian dikirim ke lewat sistem itu, maka sistem akan membaca ke sistem Cisco Hardcase-nya akan membaca dan informasi itu dikirimnya ke Kemenak, ke Cisco Hard Kemenak. Dari Cisco Hardcase dikirimnya ke Kemenak, sehingga nanti yang mengirimkan ke jamaah haji itu lewat aplikasi tadi itu adalah Kemenak, gitu Pak Agus. Tapi nanti untuk kepastiannya tentunya kita karena kemarin itu masih belum ready Cisco Hardcase-nya, maka mereka juga belum bisa memastikan kapan eh, puskesmas atau yang mereka itu tahu eh, istitoah atau enggaknya itu berapa hari. Terus untuk vaksin COVID, kalau vaksin COVID ini kan ternyata COVID itu di sana masih ada. Buktinya kemarin ada jamaah umroh yang harus extend sampai 10 hari karena ketahuan karena terkena COVID di Arab Saudi, sehingga harus extend di rumah sakit Arab Saudi untuk melakukan pengobatan, dan ini terkait COVID. Sehingga kalau saya sebenarnya menyarankan agar tetap diwajibkan dulu vaksin COVID ini. Kalau di kabupaten kota vaksin COVID itu ada yang belum memang jemaah masyarakat Pak Agus. Kemarin ada satu Pak di tempat kami yang belum vaksin sama sekali. Itu sudah sekitar 2 bulan yang lalu bertanya. Okay. Dan kita sarankan untuk segera vaksin yang pertama. Itu Pak Eri. Iya, karena ternyata COVID masih ada ya Pak. Kemarin di Arab Saudi jamaah umrohnya aja harus harus karantina di sana, dan karantinanya di rumah sakit. Ya, kita siap-siap saja. Kalau ada yang belum, tolong untuk tetap divaksin dulu. Nanti takut ada hal-hal yang ternyata kok nanti Kementerian Kesehatan masih mewajibkan vaksin COVID. Kemarin juga ada diskusi terkait vaksin COVID, dan Puskes Haji juga masih masih mengharuskan untuk COVID gitu Pak. Tapi ya memang belum ada hitam di atas putihnya. Begitu, ada lagi? Nyun Ini sewu Pak Eri, saya baik, melanjutkan. yeah, Tadi itu kan setelah kita menginput, kemudian yeah, Sisco Headcase itu kan langsung mengirimkan hasilnya kan kepada melalui aplikasi Pusaka dan Sisco Head-nya Kemenak. yeah. Artinya nanti itu maksudnya hasil dari status istitoahnya atau hasil pemeriksaan kita yang terkirim ke sana itu, Pak? Oh, Terus hasil untuk penentuan istitoah, yeah. ya. Conclusionnya Untuk ada penentuan Pak. istitoahnya dari mana? Ya, conclusion. Jadi ketika sudah diputuskan atau didiagnosis, diputuskan istitoah atau tidak istitoah oleh oleh Cisco Hardcase, maka statusnya saja yang dikirim ke Oh, siap. bukan Artinya kan tetap pemeriksaannya, yang bukan. mengetahui lebih dulu kan kita ya, baru terkirim Iya, juga ke Sisco Head-nya iya, Kemenak. iya.
Oke, terima kasih Pak Heri. Baik, matur nuwun. Eh, kita lanjut ke ini aja dulu nih, ke mana? Ke aplikasinya sebentar aja. Ini nggak banyak kok aplikasinya. Aplikasi Cisco Hub. Oh, maaf, salah. Ye, monggo. Wah, sebentar. Enggak ada butuhnya. Oh, kayaknya ini ininya sudah penuh, full, sudah 100. Ya. Oh, ya, ya, ya. Yang mana nih? Banyak nih. Namanya siapa, Mbak Uli? Ya, Bika Jember. Oh, ya, 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 ya. Eh, Saya ini kan yang dinas kesehatan dulu, ya. Imam Probolinggo, Pak. Pak Imam sudah. Ada lagi yang belum, teman-teman dari dinas kesehatan? Pak Heri nanya, Pak Heri Malam, ya, monggo. dari Bondowoso itu. Mbak Mbak Titit ya? Yes. Ya, monggo. Kemarin yang saya tanyakan juga waktu di provinsi untuk pemeriksaan mental itu baru. Kalau di Bondowoso pendekatan lain tidak sama ya. Kalau usianya sudah sepuh itu pasti kesulitan itu nanti tadi. Mbak Titit, Masa hanya gara-gara bisa? suaranya Oh, enggak dengar ya? ya. Halo, sudah bisa? Oke, sudah. Nah, mungkin jangan keras-keras. Oke. Pertanyaannya untuk pemeriksaan mental Pak Heru. Ye. Nah, itu kan apa ya, pertanyaan sederhana bagi kita, tapi bagi beliau-beliau yang sudah lansia, Ya. apalagi orang desa, itu nanti masa gara-gara tidak bisa menunjukkan waktu jam apa langsung kita di situ. Gimana? Jadi gini, sebenarnya enaknya Cisco Hardcase yang saat ini itu kita tidak sampai menentukan status istitoah atau enggak. Kita cuma ngentri hasilnya pemeriksaan saja. Nah, nanti yang apa seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, nanti yang menentukan istitoah dan tidak istitoah itu sistem terkait dengan pemeriksaan apa mini cock and clock ya. Jadi itu memang yang menjadi masalah di tahun, terutama di tahun 2023 itu adalah pasien itu banyak yang lupa terkait dengan waktu. Maka
eh, ya memang memang itu pemeriksaan yang sederhana sebenarnya. Cuma nanti ya pinter-pinternya aja si pemeriksa itu apakah bisa apa ya menganalisa oh ternyata ini sebenarnya ini bisa nih ibu ini menilai waktunya, menilai jamnya dan tidak pernah akan lupa waktu yang jam-jam yang 24 jam itu gitu. Ya, memang kondisi masyarakat di Indonesia itu kadang-kadang masih banyak yang apa ya, termasuk jam aja mungkin ya masih terkendala karena ya Iya, intinya ya mungkin di tim ya Pak Heri ya, ya dari tim ya yang ya. sendiri. Soalnya Tapi ini kan kalau yang termasuk itu apa presiden barangkali juga ada nih nanti apa haji yang nggak belum tahu tentang presiden saat ini kan bisa jadi nggak ada itu ya Mbak Titip. Iya, soalnya kan memang yang menentukan setelah atau enggak memang aplikasi. Tapi Ya, kan aplikasi itu kan juga berdasarkan inputan kita. Jadi yang menurut saya penting itu ya di inputnya ini. ya. Dan Ya sesudah itu kan hasilnya ya, begitu keluar semua jamaah langsung ya sudah berangkat, ya sudah enggak berangkat kan tidak semudah itu gitu loh. ya, ya nanti pinter-pinter aja kalau misalkan memang Iya. tidak ternyata orang jemaah haji itu bukan karena tidak bisa tapi karena faktor lain misalkan nggak bisa baca tulis gitu ya mungkin bisa Iya. itu Iya, ya iya. kita langsung ke situ haskesnya ya Enggak, enggak. lanjut Cisco Haskes. Nah sudah tampakkah sudah kelihatan ya Sudah. sudah sampun ya ini beberapa apa bocoran karena kemarin juga masih mencobanya masih belum fix waktu itu di Bogor dan rencananya teknis penginputan ini akan dilakukan pelatihan walaupun hanya nanti by Zoom itu akan dilakukan pelatihan. Nah, Senin sampai Selasa depan tanggal 4 sampai tanggal 6 itu kami akan juga diundang via Zoom oleh Puskes Haji untuk pelatihan teknis penginputan ini. Memang masih diperuntukkan bagi petugas provinsi, tetapi nanti saya akan nge-share ke teman-teman kabupaten kota linknya, siapa tahu nanti ya kayak yang ini, jadi bisa masuk lewat linknya provinsi. Dan kalaupun nanti tidak bisa, maka provinsi akan meminta Puskes Haji untuk melatih seluruh pengguna atau penginput di Jawa Timur, puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Kami akan meminta secara khusus untuk melatih yang ada di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan nggak dalam waktu lama kita bisa melakukan pelatihan itu bersama-sama. Seperti pada tahun-tahun yang lalu bahwa Cisco Hardcase itu penggunanya juga dioperasionalkan oleh kabupaten kota, ini termasuk rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan.
kemudian provinsi ada Dinas Kesehatan dan KKP, kemudian PPIH bidang kesehatan dan TKH. Sama juga bahwa data ini nanti akan dinamis, waktu-waktu akan berubah terkait dengan catatan kesehatan jamaah haji ini. Dan isinya data-data besar, memuat data awal dan data pemeriksaan kesehatan dari mulai di Indonesia sampai di Arab Saudi. Dan sistem ini, Siskohatkes yang ini sudah terintegrasi dengan Siskohat di Kementerian Agama. Jadi data dasar atau data awal yang sudah ada dari Kementerian Agama itu dikembangkan datanya oleh Kementerian Kesehatan dengan Siskohatkes versi 5.0 ini. Dan ya operasional berjalan setiap tahun. Oke, sebentar, ini ada yang masuk lagi. Udah selesai dah. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, kabar baru juga bahwa nanti jemaah haji itu tidak lagi mempunyai kartu-kartu banyak yang kesehatan sendiri, Kemenak sendiri. Nanti akan menjadi satu kartu jemaah haji. Jadi isinya juga termasuk digitalis ICP, digitalis vaksin, status vaksin seseorang jemaah haji, kemudian termasuk pemeriksaan kesehatan jemaah haji ini tadi sudah kita ketahui bareng-bareng, banyak yang baru, banyak yang berubah, banyak yang berubah. Intinya seperti ini sebenarnya, bahwa konsep pemeriksaan kesehatan untuk penetapan istitoah baru ini menggunakan tambahan pemeriksaan serta menggunakan data riwayat kesehatan. Tetap saja ya, Permenkes nomor 15 tahun 2016 itu sebagai dasar dan tidak berubah. Ini tetap ada, tetap menjadi pijakan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Jadi di Permenkes nomor 15 itu kan tetap dari jemaah haji yang berhak lunas, data jemaah haji yang berhak lunas, kemudian diperiksa kesehatannya, jika memenuhi syarat maka ditentukan bahwa istitoah kemudian boleh melunasi. Jika tidak istitoah maka tidak melunasi. Sebenarnya di Permenkes nomor 15 itu sudah ada, tetapi ya kembali pada tahun 2023 itu karena beberapa situasi, beberapa kondisi, maka ada berlaku perubahan yang bikin Bapak Ibu di Kabupaten Kota dan Puskesmas itu kewalahan. Di 23 itu KMA berhak lunas langsung melunasi, kemudian jemaah haji melakukan pemeriksaan. Setelah itu ya karena sudah melunasi ya mau tidak mau berangkat gitu ya. Maka di tahun 2024 ada perubahan yang cukup signifikan, yaitu jemaah haji yang data dari jemaah haji yang ada di sistem nanti diperiksa kesehatannya, termasuk data riwayat kesehatannya, tadi ada riwayat keluarga dan lain-lain. Jika memenuhi syarat maka ditentukan istitoah oleh sistem, kemudian jemaah haji melakukan pelunasan. Jika tidak maka tidak bisa melunasi. Ini tadi sudah kita bahas bareng-bareng, lanjut. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ketika, maaf.
ketika teman-teman Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, itu dimulai dengan mengentri data hasil pemeriksaan. Jadi yang di-entry adalah hasil pemeriksaan kesehatannya. Jika nanti maaf, ada yang Dibutuhkan proses lanjutan. ya, jika nanti dibutuhkan Iya, loh. hasil entry ini sebaiknya atau seharusnya langsung dientrikan ke Sitohatgas, tapi ya ini mungkin nanti perlu kita bicarakan juga. Ketika hasil entry ini harus membutuhkan pemeriksaan lanjutan, sistem sudah akan mengarahkan ke Siskohatgesnya. Oh, ini butuh pemeriksaan A, B, C, D ketika hasil itu. Jadi sistem sudah mengarahkan. Setelah itu Iya, semakin banyak yang nonton semakin juga ya. Nah, aku boleh uangin tuh aku nggak rumah sakit kebayar. lalu Mbak Titi, Mohon izin ada suara yang bocor. Oh, di depan jadi Mbak Titi, Bentar, Mbak Titi. Mbak Titi, kemes awan gitu loh. Mbak Titi, bocor. Saya Ember, Bu. ember. Lanjut ya. Oke. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, di-entry ke Siskohatgesnya. Kalau Siskohatges itu memang misalkan dari analisa sistemnya Siskohatges itu membutuhkan pelaksanaan atau perawatan atau pengobatan lanjutan, maka dia pasti akan mengarahkan, oh ini butuh evaluasi lagi sebulan. Setelah dilakukan pengobatan dan tata laksana 1 bulan, kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi ini di-entry lagi di Siskohatges. Jika sudah oke, maka dia akan muncul berita acara dan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan dan berita acara itu munculnya di setiap akunnya jamaah haji. Kalau belum muncul surat pernyataan dan berita acara, itu artinya tanda kutip itu belum istitoah. Dan nanti ketika muncul surat pernyataan dan berita acara itu di-download, di-print, setelah di-print ditandatangani oleh jamaah haji dan tim, kemudian di-upload berita acara dan surat pernyataan itu. Setelah itu maka sistem akan mengirimkan ke data yang sudah kita upload itu ke pusat, ke Puskes Haji. Maka tugas kita di daerah cukup sampai di situ. Artinya sudah selesai karena Siskohatgesnya sudah membaca, oh ini istitoah, oh ini tidak istitoah. Nah, yang agak bikin nggak seneng itu adalah ketika nanti ada teman-teman Bapak Ibu yang ada di Puskesmas atau Dinas Kesehatan ternyata kok melakukan kesalahan penginputan. Misalkan mau ngeklik ya kok ternyata yang keklik itu tidak, maka agak repot ini prosedurnya, yaitu
kalau mau mengganti atau mengubah itu, maka harus membuat surat ke Dinas Kesehatan Provinsi disertai dengan bukti-bukti kesalahan dan bukti-bukti yang sebenarnya seperti apa ke provinsi. Nah, provinsi itu nanti akan menimbang-nimbang apakah memang benar-benar salah atau benar-benar keliru ketika mengisi gitu. Nah, ketika memang ini karena salah pengantrian, maka akan disetujui oleh provinsi. Provinsi akan mengajukan ke tim pusat, ke Sisko Hatgas, itu dengan bukti-bukti yang dikirim dari kabupaten kota dan surat dari provinsi, sehingga memang prosesnya panjang. Setelah itu dikirim ke Puskes Haji. Kalau di Puskes Haji itu disetujui, maka akan boleh dilanjutkan dengan pengentrian data yang salah tadi di kabupaten kota. Kalau tidak, maka ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Maka hal yang bikin kita agak juga sedikit nggak senang itu kita tanda kutip nggak boleh salah. Oke. Ini kurang lebih gambarannya tadi yang ditanyakan Pak Agus, bahwa sebenarnya data estimasi atau yang berhak lunas itu dikirim ke Sisko Hatgas dari Sisko Kementerian Agama. Kemudian sistem dari Sisko Hatgas ini, sistem pemeriksaan kesehatan hingga penetapan istitoah ini akan melakukan analisa berdasarkan entry data yang sudah di entry oleh Bapak Ibu yang di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Dan penetapan istitoah kesehatan jemaah haji ini sudah berdasarkan IT yang sistem yang sudah dibangun. Setelah data istitoah ini ready atau oke, kemudian akan dikirim ke Siskohatnya Kemenak. Nah, Siskohat Kemenak ini nanti akan mengirimkan data-data jamaah haji yang istitoah dan yang tidak istitoah. Kemudian yang data yang jemaah haji yang istitoah ini akan dikirim ke bank-bank yang menerima pelunasan BPIH dan ke sistem jaringan tadi aplikasi dari Haji Indonesia, Haji Sehat itu kemudian baru jamaah haji baru boleh atau bisa melunasi pelunasan BPIH. Kemudian, nah ini contoh dari. Tanya Pak Heri, Oke, monggo. untuk tanggalnya berapa itu Pak Heri? Nggak ada tanggalnya. Tanggal apa Pak? Alur pemeriksaan tadi. Ya, belum ada. Mudah-mudahan awal Desember ini sudah mulai bisa. Awal Desember setelah pelatihan. Oke, makasih. Oke. Nah, ini dashboardnya kayaknya nggak berubah banyak, tetapi ini sistemnya sudah dibuat. Misalkan yang paling atas ini ada pemeriksaan kognitif yang belum dilakukan. Nah, maka dia sistemnya akan menandai. Ini tandanya dengan tanda plus ini. Nah, ketika kita menginput, kita klik aja plusnya ini. Klik plusnya, nanti akan muncul pengisiannya. Kalau yang ini yang sudah tidak ada tanda-tanda ini berarti sudah dilakukan.
Tuh, ini contohnya, contoh dari pemeriksaan lanjutan yang diarahkan oleh sistem. Misalkan data jemaah hajinya ini, terus pemeriksaan medis lanjutannya itu ada 2, karena pada saat pemeriksaan ini kasus apa ini? Oh, ini kasus kayaknya PPOK. Nah, maka pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan adalah 6-minute walking test atau NIAA. Ini nanti kita tinggal ngeklik di sini. Nah, ini loh yang sebenarnya tinggal ngeklik, tapi kalau kita kurang konsentrasi, bisa jadi kliknya akan berubah atau tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Contoh lagi, ini mini clock and clock. Nah, di aplikasi kita hanya diminta untuk mengeklik, misalkan gambar lingkaran utuh. Ini tidak bisa atau bisa, sesuai. Menulis angka 1 sampai 12 tidak bisa atau bisa. Ketika kita nanti salah ngeklik yang tadinya tidak bisa kok diklik bisa atau sebaliknya, maka prosedurnya itu tadi rotok panjang dan lebar. Aduh, saya juga rotok kemot-kemot nih. Ini hampir sama dengan yang kemarin. Nomor porsinya ada, kemudian nanti ditulis diagnosisnya, penetapan diagnosisnya setelah diperiksa, dan lain-lain. Nah, ini print out atau gambaran format dari surat pernyataan. Jadi sudah ada barcode-nya ya nanti, bukan yang manual seperti tahun lalu. Dan jangan lupa nanti dikasih materai 10.000. Jangan lupa, kemudian ditandatangani sama kayak tahun lalu. Setelah ditandatangani di PDF atau di foto, kemudian diupload kembali. Ini cara nguploadnya. Jadi nanti di sini sudah ada cara nguploadnya. Ini dipilih file, kemudian ya kayak ngupload install biasa itu. Ini contoh nanti tahun 2024 itu jemaah haji dapat dibuka oleh, atau data jemaah haji ini dapat dibuka oleh aplikasi Kemenak dan Kementerian, dan tanda pengenal jemaah haji cukup 1 kartu saja, disertai dengan ICP, data vaksin dalam bentuk digital. Jadi nanti tinggal barcode aja di scan bisa. Ini Cisco Hardcase 5.0 itu memang sudah diprogram yang kita sebut sebagai expert sistem puskes haji. Apa yang harus dilakukan dan menjadi perhatian kita semua, bahwa sehabis ini nanti Bapak Ibu di kabupaten kota mendata semua usulan user Cisco Hardcase, puskesmas, dinas kesehatan, terus rumah sakit, laboratorium barangkali yang mau dipakai untuk pemeriksaan laboratorium, dan rumah sakit swasta kalau ada yang mengikut sertakan rumah sakit swasta. Nanti karena user Cisco Hardcase ini akan berubah, tidak seperti yang tahun-tahun lalu, ini akan berubah total, sehingga memang butuh user baru. Berarti tindak lanjut setelah ini Bapak Ibu dimohon untuk mendata user Cisco Hardcase yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu.
nanti kita akan kompilasikan di provinsi dan dikirim ke pusat. Kemudian hal yang penting lagi adalah konsistensi dalam pengisian dan jangan sampai salah klik, karena pengisian itu rata-rata dilakukan dengan mengeklik saja, kecuali nanti ada beberapa yang memang harus ditulis manual seperti diagnosis dan lain sebagainya seperti tahun lalu, atau tensi dan lain sebagainya itu manual. Saya pikir itu Bapak Ibu pengisian Cisco Hadkes sementara seperti itu. Senin depan tanggal 4 sampai 6 Kementerian Cisco Hadkes Puskes Haji akan melakukan atau mengadakan pelatihan secara Zoom. Nanti linknya tetap akan kita bagi, walaupun nanti yang dapat siapa tetap akan kita bagi, dan provinsi setelah itu akan melakukan atau meminta ke Puskes Haji supaya seluruh pengguna atau seluruh user di Provinsi Jawa Timur untuk dilatih Cisco Hadkes. Baik, itu Bapak Ibu barangkali sosialisasi sementara yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Kan nggak kira-kira? Ini dari Bojonegoro. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Heri, yang menjadi krusial itu adalah jemaah yang tidak berkelas atau tidak istilah. Di Permenkes yang 15 nggih. 15 tahun 2016 ya. Ini di yang tidak istilah terutama ya di Permenkes yang 3MK yang terbaru ini kan ada ada HIV AIDS ya, kemudian ada morbus Hansen atau kusta. Iya, kalau di Permenkes 15 itu HIV itu jelas stadium 4 ya. Kalau di sini nggak ada stadiumnya. Nah, kemudian yang di Permenkes yang 15 itu kusta tidak masuk. Iya. Di sini masuk. Nah, itu ya ini yang menjadi permasalahan nanti untuk yang agak sulit kita ya. Iya. Kalau HIV itu misalkan kalau HIV AIDS kan berarti belum orangnya sehat ya. Orangnya sehat hanya terinfeksi HIV AIDS. Ya. Kemudian yang kusta itu juga misalkan dia status pengobatannya sampai selesai, apakah itu yang dipakai acuan? Kalau misalnya pengobatan sudah selesai, itu sebagai bukti bahwa dia sudah selesai pengobatan, apakah data-data buktinya itu harus diupload atau bagaimana? Yeah. Nah, terus kemudian HIV/AIDS ini kalau misalkan orangnya minum ARV rutin, terus virusnya tersupresi, dia tidak dapat berangkat, itu menjadi masalah juga. Kemudian yang selanjutnya untuk yang yang sering terjadi pada jemaah ini pernah terjadi di kita. Untuk gagal ginjal stadium 4 atau 5 dengan hemodialisa. Berarti harus cuci darah kan ya? Ya, cuci darah dalam bentuk banyak Pak ya. Berarti kan ada istilahnya ada cuci darah, kemudian ada yang hemodialisa, ada yang peritoneal dialisis kan itu ya? Yang pakai cairan itu. Ya, berarti termasuk yang pakai cairan itu tidak, itu akan gitu ya? Iya Pak. Kemarin itu ada jamaah haji Pak Heri ke kami itu dia peritoneal dialisis 1 hari itu 2 liter cairan. Kalau misalkan di sana itu 40 hari berarti kan 80 liter ya harusnya. 80 liter ya. Nah itu
Iya. Secara apa ya? Nggih, secara bayangan saja ketika kita harus membawa barang 80 liter itu mungkin masih nambah lagi. Kalau misalkan kondisi-kondisi tertentu bisa jadi yang CAPD itu bukan cuma 3 kali sehari tapi bisa 4 kali karena kondisi-kondisi tertentu. Memang itu yang jadi tidak enak kita, termasuk HIV/AIDS. Saya kemarin juga protes, Pak. Kenapa HIV/AIDS itu kan kalau misalkan viral load-nya juga nol, tersupresi, ya, terus apa? itunya juga sudah tinggi. Artinya kan kemungkinan untuk menularkan itu sudah nol, dan kayaknya kalau menurut kita kan di sana juga nggak mungkin lah yang macam-macam, tapi ya kementerian itu menjawabnya loh di sana itu 40 hari bisa jadi bla 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 bla. Agak repot, tapi paling tidak gini Pak, kita di Cisco Hardcase ini hanya mengentry datanya yang real saja, yang ada di yang ada di jemaah haji. Kita entry sesuai dengan hasil pemeriksaan. Nah, ketika nanti kayak misalkan ada ditemukan gagal ginjal dengan hemodialisis, itu pasti sistem akan mengarahkan pada pemeriksaan lanjutan apa yang harus dilakukan gitu. Kayak kusta kalau positif tetap ini Pak negatif tetap tidak boleh ya, tetap ini. Kalau kusta sudah selesai pengobatan, nah ketika kita mendiagnosis memasukkan kusta, kita juga harus hati-hati Pak, apakah ketika mengentry data itu pasien masih belum selesai pengobatannya. Tapi kalau sudah selesai ya nyatakan aja itu sudah tidak kusta kalau memang hasil pemeriksaannya memang sudah selesai dan negatif. Hanya saja nanti mengisinya pada riwayat penyakit terdahulu. Nanti biar sistem aja yang menentukan apakah yang bersangkutan itu istitoah atau enggak. Gitu Pak. Terus apa lagi tadi Pak? Sudah itu ya? Sementara sudah. Gini ya. Komentar R. Ya, monggo. Wah. Oke, Pak Iman dulu. Kalau kusta itu kan itu pengobatan 1 tahun ya, 1 tahun. Untuk evaluasinya itu biasanya secara program itu tidak ada. Lihat pengobatan 1 tahun selesai, sudah. Apakah ini harus dilakukan pemeriksaan BPA misalkan? Ya. Itu aja ya. Kalau kita untuk memastikan bahwa itu memang sudah aman ya, baiknya tetap diperiksa dulu Pak. Karena untuk ini kepastian aman atau maksudnya masih masih bisa menularkan atau enggak. Di Bojonegoro banyak Pak. Kalau kustanya kita ada 36. Kita antisipasi barangkali ada jemaah haji yang berangkat kan gitu ya. Kalau yang HIV ini, yang tahun kemarin itu kan tidak ada syarat untuk itu ya, sehingga ada yang berangkat Pak. Tapi setahu saya coba nanti sistemnya akan mengarahkan enggak pemeriksaan rapid untuk HIV itu kan nanti kalau positif ada pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan itu dengan ELISA. ELISA itu ada pemeriksaan viral load sama apa Pak? Yang satunya? Ini Pak Heri, kalau HIV itu kalau
terdiagnosa positif kan selamanya positif. Iya, betul. Dengan rapid maupun Iya. dengan PCR. Iya. Yang bisa dievaluasi itu adalah viral load-nya. Viral load, ya. Nah, dia terdeteksi atau tidak. Iya. Iya. Per viral load virusnya undetect berarti kan yang minimal risiko untuk menularkan. Betul. Kalau HIV evaluasinya itu pakai hanya viral load. Kalau pemeriksaan viral load juga mahal ya Pak ya? Kalau viral load ya mahal kalau membayar satu. Kalau program biasanya kan gratis. Gratis. Ya. Iya. Itu Pak Edi. Ya. Diskusikan ini mungkin yang menjadi tantangan daerah ya. Betul. Ya, tantangan di daerah. Oke, terima kasih. Iya, sami-sami Pak. Ayo Pak. Oke. Terima kasih Mas Heri, luar biasa ya. Ini challenge-nya teman-teman nanti di Puskesmas maupun kabupaten kota ini lebih complicated. Oke lah. Yang penting informasi dari Mas Heri tadi itu ada bocoran lah. Katakanlah kita tahu mana Kusta enggak bisa. Ini bocoran. Ini untuk mengatur strategi. Harusnya Pak Paiman tadi juga nanti panjenengan insya Allah lah lebih paham. Kalau sudah sembuh ya sudah, nggak usah diotek-otek lagi, bersih, clear, biar masuk nggak diotek-otek lah. Istilahnya riwayat-riwayat segala kalau saya sih tak bersihin lah intinya gitu. Oke, anyway saya kembali dulu ke hal yang telah disampaikan Mas Heri bahwa kita ini waktu berjalan terus. Bagi saya segera kabupaten kota mencari data. Memang di Sisko Hatkes bisa menarik data yang akan diperiksa. Monggo ditarik. Kemarin saya sama Mas Heri juga ke Kanwil Kementerian Agama diskusi terkait data. Data sudah bisa ditarik, monggo. Dari Kementerian Agama juga sudah welcome, monggo panjenengan koordinasi supaya panjenengan bisa melakukan pemeriksaan seawal mungkin sehingga bisa melakukan pemetaan jemaah hajinya. Kalau saya sebaiknya panjenengan pakai format bantu. Format bantu dulu sebelum di-entry. Ketika di format bantu itu katakanlah hasilnya kan dari format bantu kelihatan nanti ada yang istitoah atau tidak istitoah itu kelihatan. Nah, itu yang istitoah insya Allah aman. Untuk yang tidak istitoah sementara, ini sementara jangan di-entry dulu kalau saya ya. Maunya difikskan dulu, clear biar nggak panjang jalannya. Tadi kan kalau di-entry, waduh, rujukan ke rumah sakit, bla 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 bla, something like that. Itu kan more complicated, yang meng-entry juga semakin banyak. Saya nggak tahu semakin banyak yang meng-entry apa. Kalau dulu kan cuma Puskesmas saja yang dikasih username akun, sehingga kita koordinasinya gampang. Ketika di embarkasi itu ada kekurangan data, bla bla bla, itu connect-nya cuma satu orang. Nah, yang sekarang ini ada Puskesmas, ada rumah sakit, ada nanti lab, saya nggak tahu. Nanti apakah di kabupaten kota itu akan merasa lebih nyaman kalau semua meng-entry, apakah cukup di-delegate satu puskesmas atau puskesmas saja yang mengisi, saya nggak tahu. Ini nanti menjadi pemikiran di kabupaten kota. Seperti itu. Jadi ini pengentrean ini, ya tadi saya lihat, waduh ini ada rumah sakit. Nanti kalau rumah sakitnya lambat ngisi, ini juga kita, aduh luar biasa ya, kita pressure kita ketika di embarkasi pada saat mau pelunasan di bank itu nanti loh sudah di-entry, ini ada yang belum di-entry rumah sakit, connectingnya lebih panjang. Monggo lah. Intinya itu nanti kan pada saat pelunasan yang diukrek-ukrek nanti kebanyakan ya teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam hal ini akhirnya ke Puskesmas. Itu yang pertama, jadi pastikan data. Kalau saya sih lebih baik segera melakukan pemeriksaan supaya bisa diketahui pemetaan jemaah hajinya. Tadi Pak Iman juga sudah memetakan jemaah hajinya, ada yang katakanlah kusta. Wah, ini kusta kalau memang sudah sembuh, kata Mas Heri tadi ya sudah, wis dianggap sehat lah, nggak usah diutek-utek podo karo TB. TBC itu juga gitu. Kalau sudah sembuh wis ojo diutek-utek lagi, nanti di embarkasi itu loh yang repot itu.
ya. Itu saya maunya kalau sudah TB sembuh ya sudah clear, nggak ono istilahnya diagnosa TB. Nah, itu tadi isiannya harus benar. Ya, ini salah satu trikinya, ya harus pakai lembar format bantu. Nggak tahu nanti Mas Heri sudah punya apa belum. Kalau nggak ada ya di print di Cisco Hardcase. Bisa nggak itu? Itu dari KMK itu ada. Ya sudah. Maksud saya di entry dulu, jangan di entry dulu, isi di format bantu, nanti clear, oh ini kesimpulannya kayaknya isi itu akan kelihatan dari hasil itu. Oke, terus yang selanjutnya ini tim penyelenggara. Nah, kita kemarin waktu rapat ya Mas Heri dengan DPR RI, ya sempat kita nanti dicurigai terkait dengan penetapan isi to'ah, yang tidak isi to'ah diisi to'ahkan karena uang dan lain-lain. Tapi kalau saya sudah yakin lah teman-teman di kabupaten kota itu sangat strictly dalam penetapan isi to'ah. Untuk itu kami kemarin sudah menyampaikan kepada DPR RI bahwa kita ada tim penyelenggara kesehatan haji yang terlibat di dalamnya di samping puskesmas, rumah sakit adalah dari Kementerian Agama, yang kemarin contoh dari Kabupaten Madiun ya Mas Heri ya, ada dari MUI. Itu alhamdulillah kami nggak banyak diserang kemarin dengan DPR RI ya, lain dengan peserta yang lain itu banyak diserangnya juga. Terus tolong nanti penguatan setelah pemeriksaan itu, penguatan pembinaannya nggih, supaya jemaah haji itu betul-betul bisa tidak kelelahan. Tapi ya kita memaklumi ya, jemaah haji kan yang tahun 2023 itu sebetulnya ya isi to'ahnya ya banyak yang isi to'ah, tapi kematiannya tinggi. Nah, ini artinya kan apa? Yang meninggal juga, yang muda juga ada. Artinya apa? Kan karena kelelahan. Ini mohon bisa ditanamkan supaya jemaah haji itu sesuai kemampuan. Tapi kalau sudah di sana ya sudah repot juga. Terus, nah ini tadi connecting istitoahnya itu kan nanti dari Kementerian Agama terus nanti ke bank ya istilahnya, walaupun nanti jemaah haji juga di notif di Haji Pintarnya ya. Itu nanti justru yang tegang itu pada saat di bank yang asumsinya jemaah haji itu kayaknya ini loh sudah isi to'ah, takutnya ya itu tadi nanti dengan pihak bank ternyata belum connecting. Mudah-mudahan ini nanti kita juga penguatannya nanti kan kita di hari tanggal 4 ya Mas Heri ya. Tanggal 4 itu kita kan nanti Cisco Hardcase, nanti kita betul-betul menyampaikan kepada pusat haji supaya simultan untuk bahwa yang informasi disampaikan kepada jemaah haji dan ke bank penerima setoran itu biar pas. Nanti karena pada saat titik-titik kritikal itu, pada saat 1 hari sebelum pelunasan habis, nah itu nanti banyak kritikalnya di situ. Terus itu aja yang berita acara surat pernyataan luar biasa Her. Ini panjang banget ini berita acara ini, nanti take time ya, luar biasa. Tapi mudah-mudahan nggak usah kita tegang, yang penting pemeriksaan sudah dilakukan pakai lembaran hantu. Kalau yang sudah isi to'ah ya pastikan ente. Kalau yang masih isi to'ah dengan pendampingan didili dulu ya, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan, dan ini menjadi yang jelas kabupaten kota itu lebih pinter trikinya ya. Oh ya, yang tadi dari Mbak Titit Bondowoso. Saya juga khawatir kalau ada jemaah haji itu yang buta angka, istilahnya nggak tahu angka atau apa, itu kan suruh nulis 1 sampai 12 belum tahu, saya nggak tahu persis ya di daerah. Ini nanti ya pakai strategi lain lah, istilahnya itu bukan karena mungkin kognitifnya enggak bisa atau apa ya, nanti ya itu tadi Mas Heri juga udah menyampaikan dikonversikan dengan metode yang lain lah, bahwa orang ini sebetulnya bisa seperti itu. Itu saja Her, makasih. Nanti kita tunggu diskusinya lebih lanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis, Tante Amerika, Tante saya. Jadi nyambung Bu Sulis tadi ya, bahwa tagline-nya haji sekarang bukan lagi ini ya, bukan lagi
jemaah haji lansia, ramah lansia. Sekarang apa, Tan? Optimalisasi istitoah menuju jemaah haji mandiri gitu ya? Ya, kayaknya seperti itu. Kemarin ujung tombaknya haji sekarang. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan lagi? Oh ya, untuk tim menyambung Bu Sulis tadi bahwa untuk tim tim istitoah, tim pemeriksa kesehatan kedua, ternyata di Kementerian Agama Kabupaten Kota itu ada namanya tim pemeriksa kesehatan ya. Tim pembina pelayanan kesehatan haji. Jadi ini nanti memantau ini pelaksanaan kita. Oke, dan itu nanti bisa diikutkan dalam tim gitu ya, Tante ya, untuk bisa. Untuk menjadi anggota timnya pemeriksa kesehatan. Baik, Bu Dr. Siti mungkin ada dari monggo, Dok. Jadi ini kan jamaah kami ada di ABD ya. Kalau yang di ABD berdasarkan sudah jelas tidak digunakan gitu ya Pak Edi. Bisa agak ini? Iya, kecil suaranya. Kurang keras. Kurang keras. Kurang keras. Sudah saya setting belum. Apakah sudah jelas Pak Heri? Iya, sudah. Sampun. Mudah-mudahan sudah. Tanya Pak Heri terkait jamaah kami kan ada yang CABG. Kalau berdasarkan KMK kan sudah jelas Pak Heri yang gagal juga dengan modernisasi APD. Masih kurang jelas Pak Heri. Oh, putus-putus? Iya, kurang jelas. Mungkin dicopot dulu, Mas kan. Biar kelihatan. Nah, biar jelas. Oke, monggo. Masih putus-putus ya? Iya. Mendekat ke speakernya. Atau nggak usah pakai mungkin. Nggak usah pakai handsfree. Ada video. Ya. Kasih video. Oh ya, nggak pakai video, coba. Kurang jelas suaranya. Masih putus-putus ya. Tambah gak krungu. Atau mungkin di chat aja, mungkin nanti kita baca. Okay. Pak Taufik, masih ada yang mau kita diskusikan? Mohon izin dari Puskesmas Pak Eri, saya mewakili Puskesmas ini. Ada beberapa hal yang mungkin tidak akan merubah apapun, tapi saya perlu menyampaikan bahwa apa yang kita sedang atau akan lakukan ini tentu dalam upaya untuk mengurangi mungkin baik morbiditas atau mortalitas ya, sehingga bentuk-bentuk pemeriksaan yang harus kemudian kita entrikan ke Sisko Hadkes itu menjadi begitu banyak, tambahannya menjadi begitu banyak, sehingga tentu itu nanti membutuhkan effort yang lebih, terutama bagi kami yang di level pelaksana di Puskesmas, sehingga nanti kami berharap secepatnya ada petunjuk teknis yang segera bisa kita adopt,
sehingga nanti kita bisa mengambil langkah lebih cepat seperti itu. Sebetulnya sudah, kalau boleh meminjam istilah itu, sudah gatelen gitu, pengen segera melakukan pemeriksaan agar nanti kalaupun ditemukan dalam tanda kutip problem di jamaah itu, segera kita bisa lakukan upaya untuk perbaikan. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Bu Sulis tadi. Jadi ada istilah diistitoahkan di belakang layar ya. Jadi mungkin dengan upaya mengistitoahkan di belakang layar itu, saya rasa nanti juga bisa mengurangi keribetan daripada nanti salah klik, daripada nanti salah juga nanti harus banyak langkah yang harus ditempuh. Mungkin dengan format bantu itu akan sangat membantu kita. Kemudian berikutnya ada dari hasil screening setidaknya di wilayah kerja kami itu ada 2 orang yang sampai dengan detik ini status vaksinasi COVID-nya masih belum. Yang satu baru dosis 1, yang satu sama sekali belum vaksinasi COVID. Nah, informasinya di sistem sekarang ini entry sedang tertolak, sehingga tidak bisa melakukan entry vaksinasi COVID. Nah, tentu kita takut ini nanti akan menjadi problem yang ya tentu akan menjadi sumbu pendek dengan jamaah kalau ini nanti hanya karena ini kemudian membatalkan mereka untuk bisa berangkat haji. Tapi menurut saya kalau diizinkan nanti tetap kita lakukan vaksinasi COVID, kemudian soal entry nanti kita menunggu sistemnya itu boleh di entry, yang penting kita eksekusi dulu barangkali seperti itu. Dan harapan kami semoga nanti tidak ada calon jamaah haji yang sifatnya susulan 1, susulan 2, susulan 3 seperti tahun kemarin, sehingga nanti itu akan tentu membutuhkan ya itu tadi membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Saya kira itu saja Pak Heri. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak saya koreksi dulu ya untuk bahasa istitoah di belakang layar. Mungkin istilahnya bukan itu ya, karena apa namanya, haji itu rodok agak-agak rawan, jadi ya istilahnya diusahakan untuk istitoah dengan pembinaan gitu ya Pak ya, kan ada upaya untuk pembinaan. Jadi mungkin karena kemarin juga itu sempat mencuat di DPR, jangan-jangan ada main mata nih gitu loh, yang itu nanti kita hindari bareng-bareng. Tapi terima kasih masukannya, bagus Pak. Terima kasih, terutama yang COVID tadi tetap divaksin dulu, walaupun nanti entry-nya pada saat aplikasinya sudah ready. Terima kasih Pak. Untuk mohon maaf ya, yang saya maksudkan istitoah di belakang layar itu adalah seperti yang disampaikan Bu Sulis tadi, bahwa kalau ada yang istitoah sementara tadi ada opsi supaya tidak di-entry dulu dengan istitoah sementara, namun tetap dilakukan upaya pembinaan untuk memangkas langkah. Sepertinya yang saya dengar tadi begitu dari Bu Sulis. Pak. Kita terima kasih Pak. Pak Taufik. Terus ini saya baca dari Bu Dr. Siti Rahmah, Pak. Jemaah kami ada yang CAPD berdasarkan KMK itu tidak istitoah. Apabila dari awal sudah fix tidak istitoah, apakah masih perlu dilakukan pemeriksaan penunjang yang notabene berbiaya? Terima kasih. Wah ini ya, terima kasih sekali. Nanti kalau memang gini Pak, Bu, kadang-kadang kita juga harus mengangkat hatinya jemaah haji. Beliau sudah bayar atau nabung berpuluh-puluh tahun, kemudian kok dengan kondisi seperti ini harus tidak berangkat. Tapi
dalam kondisi ini yang paling butuh adalah itu KIE-nya, KIE. Bagaimana? Jelaskan saja kalau memang beliau masih kepingin untuk diperiksa lanjutan, ya kita periksa, tetapi dijelaskan sejak awal kalau yang seperti ini bla 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 di peraturan tidak istiqoah. Tapi kalau memang masih kepingin, ya diperiksa aja nanti di entry apakah sistem akan melanjutkan atau enggak. Tapi kalau memang yang bersangkutan itu sudah istilahnya legowo, nah saya sudahlah cukup gitu ya, enggak usah. Karena ternyata dari Kementerian Agama juga saat ini sudah memberlakukan bahwa jemaah haji yang sudah punya porsi itu sudah dianggap jemaah haji, ya Bu Sulis, ya, bukan lagi calon jemaah haji. Artinya ketidakberangkatan ke Arab Saudi itu bukan berarti tidak berhaji, karena niatnya sudah awal itu, Bu. Atau Bu Sulis bisa menambahkan? Oke. Saya menambahkan, Mas Heri, ini nanti memang kalau pemeriksaan kesehatan segera dimulai, akhirnya kan pemetaan yang istiqoah tidak istiqoah akan kelihatan. Kita kan masih ada lagi satu jalan, yang tidak istiqoah itu kan nanti kalau sudah ketahuan, daripada periksa-periksa yang lebih mahal-mahal itu ya, Her, itu kan ada pengalihan porsi. Kalau memang dia kayak tadi sudah CAPD, ya mungkin nanti kita libatkan tim pembina pelayanan kesehatan haji yang dari Kementerian Agama, nanti disarankan itu pengalihan porsi atau bagaimana. Kalau memang sudah daripada yang nanti tambah pemeriksaan yang kita sudah, tapi kalau ngotot kepingin saya nggak percaya, ya nanti ya itu tadi seperti langkahnya Mas Heri, diperiksa, dilanjutkan, bla bla bla, nanti yang menetapkan adalah tidak istiqoahnya adalah aplikasi. Sebetulnya kan dari awal dari hasil pemeriksaan sudah tahu, ada yang CAPD sudah tahu, bocorannya Mas Heri tadi kan CAPD yang HD kan nggak bisa. Nah itu kan kalau mau diskusi, kalau sejak saya ya nanti pengalihan porsi dengan melibatkan tim pembina pelayanan kesehatan haji yang kemarin dari provinsi dibentuk, mungkin di kabupaten kota juga dibentuk, itu nanti biar bisa dipercepat pengalihan itu, seperti itu. Ini sekedar opsi pengalihan porsi aja, seperti itu. Ya, nah, gitu aja Mas Heri. Terima kasih Bu Sulis. Ini ada Mas Panji dari Kabupaten Blitar. Perkiraan Sisko Hadkesnya kembali bisa diakses kapan nih Pak? Ya, nanti nunggu setelah pelatihan selesai, barangkali kalau sudah ready, sudah Puskes Haji dan tidak ada keluhan lagi, tidak ada kendala lagi, akan di launching. Tapi kemarin hasil rapat kemarin itu Desember mungkin maksimal pertengahan itu sudah bisa diakses. Tetapi yang paling penting sekarang adalah itu tadi, karena usernya diganti, maka kabupaten kota untuk menyiapkan data-datanya kemudian dikirim ke kami, ke provinsi, biar provinsi akan menindaklanjuti ke Puskes Haji. Itu. Ada lagi? Barangkali cukup? Ada satu nih. Untuk pemeriksaan HbA1c apakah diberlakukan untuk semua jemaah haji atau hanya untuk jemaah haji yang terindikasi saja? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemeriksaan HbA1c itu adalah pemeriksaan wajib, pemeriksaan yang harus dilakukan, baik yang terindikasi maupun yang tidak terindikasi. Jadi ini untuk mengurangi risiko kecolongan barangkali untuk diabetesnya. Baik, Pak Irfan. Monggo. Nggih, Pak Heri, nyuwun sewu.
Mungkin jadi ini yang perlu kami pastikan lagi. Jadi ini kan perbedaan nggih dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pemeriksaan kan cukup 1 kali. Ya, Jika bisa memang sudah memenuhi kriteria sehat untuk istitoah. 2 kali jika perlu pengobatan lanjut 1 bulan dengan kriteria yang jenengan sebutkan tadi. Jadi artinya untuk pemeriksaan laborat itu kan ada 2, yang wajib dan yang penunjang sesuai hasil pemeriksaan awal yang di puskesmas. Kalau sebelumnya kan biasanya jamaah datang ke puskesmas pemeriksaan rikes pertama itu kan sudah bawa hasil lab. Berarti ini untuk pemeriksaan labnya dilaksanakan setelah dari puskesmas nggih, kalau tadi kami lihat di alur. ya. Jadi ke Kalau puskesmas puskesmas semua dulu, bisa HbA1c. puskesmas mboten, Oh, enggak semua bisa. Di tempat berarti, kami loh. Nggih, tapi kalau di rumah sakit daerah bisa. berarti Enggak artinya nggih, pripun? HbA1c-nya tetap di fasilitas kesehatan yang lebih lanjut, gitu. Iya, ngoten. Gitu. Ya. Oke. Jadi artinya kan ketika jamaah datang ke puskesmas itu tidak perlu sebenarnya untuk membawa hasil lab wajib, karena hasil lab wajib kalau sesuai alur yang panjenengan jelaskan tadi itu dilaksanakan setelah pemeriksaan awal di puskesmas. Leres nggih, Pak Heri? Ngoten nggih? Setelah ya itu Ya, pemeriksaan pemeriksaan dasar awal itu kan dasar, tadi pemeriksaan ya yang dasar. di alur tadi kan ngoten. Jadi itu perbedaan yang kedua selain jumlah pemeriksaannya. Ya, Kemudian di KMK 2118 ini saya juga coba cari-cari yang menyebutkan meningitis itu kok juga enggak ada nggih. Saya cari di KMK-nya. Jadi vaksinnya. ya untuk vaksin meningitisnya. Nggih. Itu belum ada. Itu memang seperti apa teknisnya? Kalaupun memang tetap wajib, kalau harusnya sih tetap wajib ya. Cuma ini penempatan pemberian vaksin meningitisnya di mana? Apakah sebelum ditetapkan istitoahnya, apa setelah itu baru sudah pasti berangkat baru di meningitis kan? Jadi supaya lebih jelas. Kemudian saya juga melanjutkan ke Mas Panji tadi yang bertanya, Siskohatkes bisanya kapan? Sebenarnya ini juga sudah terjawab dari Bu Sulis, mungkin menggunakan form bantu dulu, karena kami juga kalau nyusu-nyusu Pak, sebenarnya kita pengennya segera pemeriksaan, cuma kalau dilihat dari yang penjelasan paparan kedua panjenengan tadi, itu kan di Siskohatkes sudah ada formnya sebenarnya kan, jadi logika sederhananya ketika petugas puskesmas itu melakukan pemeriksaan, real time buka Siskohatkes langsung sakit ngisi di formnya tersebut kan sebenarnya kan ngoten lebih enak. Cuma karena mungkin secara sistem juga belum siap terkait form bantu, mungkin kami di daerah bisa dibantu Pak, mungkin dari provinsi supaya bisa kami lanjutkan ke puskesmas. Mungkin dari kami cukup niku Pak Heri, matur sembah nuwun. Oke, matur nuwun, Mas Irfan. Jadi untuk yang hasil-hasil laborat itu nanti tetap di entry, walaupun tidak diperiksa lagi, tapi tetap di entry pada pemeriksaan yang wajib itu, Mas Irfan. Kemudian untuk vaksin meningitis, vaksin meningitis itu tetap diberikan karena Permenkes nomor 15 itu belum dicabut. Permenkes nomor 15 ada ya Mbak Sulis ya, yang vaksin meningitis. Iya ada, kalau yang di situ ada Pak. Ini artinya gini Mas Irfan, KMK nomor 2118 itu bukan pengganti dari PMK nomor 15. KMK nomor 2118 ini adalah tindak lanjut dari Permenkes nomor 15 terkait pemeriksaan tahap kedua, tahap penentuan istitoah. Kemudian vaksin berarti tetap. Nah, nanti kalau misalkan pemberian vaksin diberikan sebelum ditentukan istitoah, nanti bisa habis ya. Barangkali Bu Sulis bisa membantu saya karena kita kehabisan vaksin MM yo bahaya juga itu. Kalau saran saya sih sebenarnya setelah ditentukan istitoah, kemudian jemaah
bisa mendapatkan vaksin itu. Monggo Mbak Bu Sulis. Oke, terima kasih. Oke, jadi vaksinasi meningitis wajib. Dan yang jelas kita diberi ngepres, Mas Heri. Nah, ini yang mengantisipasi ngepres itu tadi, ya kita memang idealnya sudah notif istilah baru divaksin. Tapi kan kita tahu nanti dalam perjalanannya ada yang sampai detik-detik, wah nanti masuk asrama ini kurang dari 14 hari, kita kan nggak tahu nanti situasinya seperti itu. Kalau memang kira-kira orang itu kan dari pemeriksaan yang isi toah itu kan kelihatan toh ya, yang detik-detik terakhir. Saya yang berpikir yang detik-detik terakhir divaksin deh. Sementara walaupun isi toahnya belum keluar, tapi kan kita tahu. Kayak Mas Heri sama mau diperiksa, insya Allah kan kesimpulan kasat mata kan istiqoah kayak seperti itu. Kita bisa melihatkan barang yang belum bisa divaksin itu yang hasilnya tidak istiqoah sementara itu, yang itu sebetulnya yang kita masih tunggu waktu kepastiannya nanti bisa berangkat apa enggak. Jadi kalau menurut saya ya kalau cukup waktu, kalau sudah ditetapkan istiqoah divaksin. Kalau nggak cukup waktu, lihat hasilnya yang secara manual tadi bagaimana, seperti itu. Terus ini pertanyaan vaksinasi COVID, saya sekalian jawab karena ini vaksinasi COVID seharusnya sekarang ini sudah dapat booster semua. Kalau ada yang belum divaksin, tadi Mas Agus sudah langsung dieksekusi divaksin. Kalau nggak bisa masuk ke aplikasi, pakai manual sertifikatnya. Terus dilanjutkan sampai COVID kedua, kalau bisa sampai booster. Lebih baik lengkap ya sampai booster. Wis perkara gak iso dilebokno di aplikasi nomor sekian, pakai anu aja yang manual seperti itu. Jadi Mas Heri harus memang sangat strictly dalam pemakaian vaksinasi meningitis karena vaksin kita itu ngepres, sedangkan kabupaten biasanya Bu sudah divaksinkan kepada jemaah, ternyata jemaahnya nggak berangkat. Itu kejadian kemarin di tahun 2023. Ya untungnya kemarin jemaah haji tahun 2023 ada sebagian yang sudah divaksin di tahun 2022 sehingga nggak diambil vaksinnya sehingga masih bisa cukup. Nah, untuk yang zamannya Mas Heri ini nanti 2024 ini everything the new one and many challenge. So everyone harus dipahami dulu yang tadi disampaikan Mas Heri, nanti harus pakai strategi lah supaya everything running well. Seperti itu Mas Heri. Ya, sementara diendapkan dulu. Yang jelas CAPD ya itu tadi. Sudah. Nah, itu aja Mas Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Sulis. Ini ada pertanyaan dari Mas Bagus. Ini untuk HIV itu apakah hanya dilakukan menanyakan indikasi ke sana gitu ya. Ya, kalau yang ini kalau berdasarkan indikasi ke sana itu kalau di pemeriksaan wajib itu ada, ya harus diperiksa paling enggak rapid test di puskesmas bisa ya. Terus untuk pemeriksaan kognitif bagi jemaah yang nggak bisa baca tulis gimana? Nah, ada banyak trik yang bisa digunakan dan kita juga jangan saklek pokoknya ya. Titip ini pesannya Bu Sulis juga jangan saklek. Kalau misalkan nomor jam 1 sampai jam 12 itu di mana gitu kan kita punya cara lain. Di mana Bu jam 1, di mana Bu jam 2 dan lain-lain sebagainya. Jadi memang ada trik kata Bu Sulis tadi harus tricky, jangan caklek angka 1. Terus perubahan username Cisco Hardkes apakah pada tingkat Dinkes saja atau semua? Jadi semua akan berubah. Jadi nanti Dinas Kesehatan kami mohon segera untuk melakukan pendataan dan pengentry kita dikirim ke kami itu ya. Baik, sudah nggak ada ya Bapak Ibu, cukup ya? Cukup. Okay. Baik, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Bu Sulis.
Luar biasa, saya tetap respect sama Mas Heri beserta tim di Puskesmas maupun di tingkat kabupaten kota, rumah sakit. Pokoknya kita tetap semangat, ikhlas melayani jemaah haji, insya Allah berkah bagi kita semua. Itu aja Mas Heri, positif always ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kebugaran, dan selalu diberi keikhlasan untuk melakukan tugas. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini akan berdampak positif kepada kita dan kepada orang lain, terutama kepada jemaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih everyone. Terima kasih Mas Heri, Gus Sulis. Oke, sami-sami. Terima kasih. Gus Sulis. Pas, dhuwur.